Terima kasih Ibu. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, sebagai manusia yang beriman, kita percaya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita mohon pagi ini sebelum mulai kita berdoa dulu, semoga pelatihan hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, ini saya mengambil file yang kita kemarin ya, Ibu. Nah, kalau peserta sambil mengingatkan lagi, kalau kita mungkin lupa nge-save ya, lupa nge-save, kemudian kita mau buka file kita dari mana, masuknya dari mana? File namanya Safety Restore. Jangan lupa buka di Safety Restore. Nah, ini saya buka dari Safety Restore. Kenapa Safety Restore saya abu-abu? Karena sudah saya buka dan sudah saya save. Jadi kalau kita baru buka, Safety Restore-nya biasanya masih aktif. Oke, pertama saya akan mengulangi lagi mengenai grading kemarin ya. Grading itu langkah-langkahnya apa? Siapkan dulu size table-nya. Nah, ini size table. Hanya ini saja. Walaupun ke depan untuk lebih advance lagi sebenarnya ada kelengkapan lain. Maksudnya bisa disempurnakan tabel grading ini. Disempurnakannya bagaimana? Kita boleh kasih nama, misalkan lingkar, badan, kemudian apalagi tinggi, badan. Tapi saya belum jelaskan ini. Memang ini termasuk materi advance ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti pengen dalemin lagi lebih ini boleh nanti konfirmasi ke saya akan bantu ibu untuk memahami ini lebih lengkap lagi. Nanti itu boleh dikasih angka langsung di sini. Misalkan lingkar badan 90. Totalnya aja dulu nanti dibagi atau boleh juga seperempatnya langsung ya kan 25. Boleh. Diisi semua angkanya, gradingnya berapa. Ini size S-nya misalkan selisihnya 1, isi 1 di sini. Kemudian ditekan tombol ini, maka dia otomatis selisih 1, 23, 24, 25, 26. Nah, tapi untuk materi dasar kita nggak perlu data ini dulu. Kita cukup size-nya saja. Oke, saya tekan oke. Lalu setelah grading table-nya dibuat, maka kita mulai gradingnya gimana? Tekan tombol grade table yang ada apa? Sumbu X dan sumbu Y, terus ada poin-poin warna. Namanya grade table. Tekan tombol grade table ini, maka keluar tabel grade table. Jadi kalau grade table ini nggak tampil seperti tadi punya ibu, bingung karena ininya belum dimunculkan dahulu. Setelah grade table-nya muncul, baru kita pilih poin grading yang mana yang ingin kita grading. Yang mana dulu bebas. Misalkan ke arah lingkar badan, misalkan ya kan, atau bas ya. Berarti di sini kan titik ukurnya, point measurement-nya, point of measurement-nya titik ini, maka kita klik di sini. Berarti kalau dia ke arah lebar atau keliling lingkar dada, maka kita pakainya yang X. X itu sumbu yang horizontal ya. Misalkan selisihnya tadi saya 1, maka saya boleh isi 1 aja di sini. Ya. Atau jadi boleh diisi di sini 1 angka atau arahkan tanda panah saya ini ke DX-nya, bukan ke kolom ini. Bukan ke kolom ini, tapi langsung ke DX-nya. Tekan DX, nanti ini langsung ke blok warna hitam. Ya, tekan tombol DX ini. Kemudian klik kanan, maka kita boleh pilih 1. Jadi di Klo pun sudah tersedia nilai-nilai grading yang umum digunakan, yang umum. Jadi kalau nilainya di luar ini boleh kita ketik sendiri. Ya. Setelah kita pilih, klik kanan pilih 1, maka di sini terisinya 1 semua. Dan dia tidak membedakan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang ke kanan, mana yang ke kiri. Digeneralin dulu aja nilainya 1. Setelah kita menentukan nilai selisih gradingnya berapa, baru kita pilih tombol eksekusinya. Jadi tombol eksekusi ada 8 buah, kemarin Ibu boleh praktekkan ya. Nah, kita cari untuk kolom X, bukan untuk kolom Y. Saya cari yang untuk kolom X mana? Nah, ini.
Ini untuk kolom X yang nilainya sama atau equal X. Saya tekan tombol ini, dia langsung eksekusi. Lihat. Nah, warna-warna garis ini mewakili size gradingnya. Berarti XS warna hijau, S warna kuning, yang hitam warna M, ya, M nih hitam. Kemudian L warna hijau agak tua. Kemudian coklat warna XL. Kemudian biru 2XL. Jadi ini udah benar. Tapi memang kita harus pastikan lagi bahwa kita sudah benar. Nah, ini contoh yang sudah benar ya. Jadi ini contoh. Dan Ibu ngegrading itu harus punya data ukuran. Jadi titik-titik ini mewakili point of measurement, orang menyebutnya. Bisa diisi nilai ini kalau dia belum dipilih poin. Ya, poin mana yang digrading. Nah, ya misalkan yang ini satu lagi. Kalau tadi langsung klik kanan di tombol DX, sekarang saya enggak. Saya isi satu-satu juga boleh. Nah, kemudian dieksekusi pakai tombol ini. Nah, dia langsung berubah negatif dan positifnya menyesuaikan. Nah, kenapa positif negatifnya langsung otomatis? Dia si software yang menentukan karena saya mengaktifkan fungsi auto confirm sign. Jadi kalau ini nggak aktif, kita harus ketik -1, -1, 1, 1, 1. Dan kita sudah tahu kapan dia negatif, kapan dia positif. Kalau sumbunya X, maka kalau ke kiri dia negatif, kalau ke kanan dia positif. Nah, ini tolong, ini Bu, ya masukan gitu, tata busana ya harus belajar. Kalau ke CAD, matematikanya diperkuat di diagram kartesius itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya tutup ya Bu. Paham ya grading tahapannya? Bapak, Ya, sebentar ya. Pak, mohon. Boleh, boleh. Pak, untuk yang di DX kasih angkanya Pak. Terima kasih. Gimana? Untuk yang itu Pak, tadi kan ke blok tuh di DX. Saya Iya. mau angkanya. Kalau nilainya Terus, sama ya, ngeblok itu kalau nilainya sama, tinggal tekan di tombol DX atau DY-nya. Di sini, di yang abu-abu ini, tombol iya ini. Pak. Nah, itu jika nilainya sama ya Bu. Kalau nilainya nggak sama nggak bisa ditekan ini. Kalau dia ngeblok gini tuh nilainya sama semua dari atas sampai bawah. Tapi jika nilainya beda, kita tetap juga bisa pilih. Misalkan nih, saya nggak mau ngetik di sini, nggak mau. Takut salah atau keyboardnya rusak. Ibu boleh juga klik kanan, bisa juga ya. Nah, ini nilai grading yang standar digunakan di industri. Nah, ini kalau saya nggak mengaktifkan poin, maka di sini jadi abu-abu. Kita nggak bisa isi nilai grading. Ingat, grading itu kaitannya dengan poin grading. Pilih dulu poinnya, baru ini muncul. Misalkan sekarang arah panjang. Berarti arah panjang tuh titik dua ini kan, titik ini dan titik ini. Berarti kita boleh blok sekaligus, nggak usah satu-satu poinnya. Sekarang poinnya aktif dua sekaligus, berarti ke arah panjang, bisa juga. Ya. Nah, tapi di sini kok nggak mau ya. Berarti ini harus satu-satu ya di sini. Mungkin versi saya. Oke, misalkan arah panjang, misalkan yang ini selisihnya beda-beda ya. Saya buat nah, 2,5, yang ini 1, yang ini. Saya nggak menentukan positif negatifnya. Kita mau lihat apakah komputer akan menentukan sendiri. Nah, saya bikin beda-beda nilainya, ya kan? Nah, sekarang cari tombol eksekusi untuk kolom Y yang nilainya beda. Saya cari tombolnya yang mana? Yang ini buat kolom Y tapi nilainya equal atau sama. Yang ini buat X non equal. Yang ini buat Y non equal. Nah, ini tombolnya. Buat kolom Y dan nilainya tidak sama. Saya klik, dia langsung ternyata terbalik. Oh ya benar ya. Benar nih. Nah, kan yang biru yang paling luar. Nah, kemudian yang ini saya pingin nilainya sama untuk nilai Y, maka saya boleh copy. Kemudian saya letakkan ke poin ini, kemudian saya pastenya ada 3, jangan keliru, ada paste X dan Y, ada paste X saja,
ada paste Y. Kita pilih paste Y. Nah, sekarang gradingnya sudah benar. Oke. Nah, coba perhatikan. Saya tutup ya. Saya anggap udah selesai contohnya. Misalkan kita lihat nih di sini. Di sini ada garis putus-putus dan garis solid. Ada dashed line dan solid line. Nah, mungkin kita mengganggu. Ini kan yang putus-putus ini kan kampuh. Kita boleh tekan F7 biar dia tidak diaktifkan. Jadi kita bisa lihat. Yang ini S, yang ini ini S, XS, S, M, L, XL, 2 XL. Dan nanti kita grading semua poinnya. Nah, sebagai ini sedikit, ya mungkin sebagian ibu guru juga udah tahu lah ya, bahwa skill grading itu kalau karena saya lihat, saya mungkin ini masukan juga nih, mungkin sebagai bahan juga buat kita, bahwa yang saya alami di industri itu skill grading itu juga harganya mahal. Jadi kalau ada pattern maker, ada grading, ada marker profesinya itu. Ada orang grading sekaligus orang pattern maker, tapi ada juga yang dipisah. Untuk perusahaan-perusahaan besar yang desainnya lebih kompleks, lebih susah, itu terpisah tanggung jawabnya. Marker sendiri, grading sendiri, pattern maker sendiri. Dan kalau dari sisi gaji nih, skill, harganya orang grading ini nggak kalah jauh dengan orang pattern maker yang paling tingginya. Dan grading itu mungkin di sekolah itu nggak terlalu dianggap penting. Kalau saya lihat tuh, karena apa? Nggak pernah juga lakukan pengujian apakah gradingnya benar atau tidak. Karena di industri, konveksi ya yang kecil pada saat mau beralih ke industri besar atau dapat order untuk ekspor dari luar, mereka biasanya ada kendala dengan grading. Si pattern makernya itu atau pada saat ke CAD lah ya, biasanya basic size-nya oke, tapi size yang lainnya nggak oke karena nggak pernah diuji. Nah, ini mungkin bisa gimana caranya supaya siswa juga paham betul grading setelah adanya CAD ini, sehingga dia bisa menguji langsung di sini. Oke, saya lanjutkan kelengkapan pola ya. Kemarin kan kita sampai kelengkapan pola. Hari ini saya akan jelaskan mengenai kupnat ya. Dat atau kupnat, kemudian not, tanda jahitan. Ya, ada dua nih, kupnat dan not. Oke, kita mulai dengan kupnat atau dat. Kupnat berdasarkan letaknya ada dua jenis. Yang pertama, kupnat yang ada di garis segmen line. Saya sembunyikan gradingnya boleh ya. Menyembunyikan grading itu tekan, sebentar. Menyembunyikan grading tekan F4 ya. Jadi menyembunyikan grading tekan F4. Oke, kita mulai dengan kupnat yang pertama, namanya PIDAT. PIDAT. Ibu, PIDAT ya. PIDAT ini adanya di segmen line, ada di garis segmen. Ya. Saya contoh. Nah, ini letaknya saya bebas ya. Namanya contoh, nanti kalau mau tepat di lokasi tertentu, berarti bikin poin dulu. Bikin poin itu pakai X ya. X itu buat poin. Ya, pakai X ya. Nah, ini saya tanpa X, saya langsung tekan P dot. Nah, misalkan di sini, klik di sini, satu kali pakai tombol kiri, kemudian keluar point position. Boleh kasih poin dulu nih ya. Boleh pakai X point, ternyata bisa langsung pakai P dot ya. Nah, jaraknya berapa dari titik acuan ini? Yang menebal ini adalah titik acuan. Misalkan 5 cm dari titik acuan. Oke. Nah, kita arahkan ke dalam. Nah, gini. Kemudian klik satu kali tombol kiri mouse. Kemudian akan keluar tabel pop up P dot namanya.
Nah, lalu di sini karena dia sudah ada grading, kita boleh ngisi yang semuanya, size yang lain juga sama. Jika pidatnya juga di grading. Kita ambil isi yang M saja ya. Nah, W itu apa? Width-nya. Width-nya berapa? Misalkan width-nya 3. Width-nya 3. Kemudian ini D ini depth-nya atau kedalamannya. Misalkan 6. Kurang ya. 11 misalnya. Nah, 3 ini width ini, D ini depth-nya, kedalaman dari titik ini sampai ke ujungnya. Nah, ya, yang ini ikutin standar saja, nggak usah di ini. Udah, kita tekan, oke. Yang lain jika dia di grading, kita isi juga. Tapi ini saya mencontohkan satu aja, ya. Oke. Nah, setelah oke, keluar pengaturan reshape dari bentuknya ini. Kita boleh atur. Ya, jadi ini kalau nanti dia ditarik ke sini, ini nih jadinya posisinya ke sana. Dan ini boleh kita bentuk. Kalau kurang smooth, arahkan ke poin-poinnya. Kita boleh resmooth lagi. Misalkan seperti ini. Oke, kalau udah selesai, klik kiri di luar. Klik kanan di luar. Nah, seperti itu. Boleh Ibu praktekkan dulu? Ada kendala nggak buat pidatnya? Ulangi, Pak. Hmm. Oke, kita aktifkan pidatnya, arahkan ke garis. Klik tombol kiri satu kali. Kemudian keluar tabel, isi jaraknya dari titik acuan. Kita contohkan 5. Oke, kemudian arahkan, geser ke kiri, arahkan, klik satu kali. Keluar tabel pidat. Kita isi W dan D-nya. W itu adalah width-nya. D ini adalah kedalamannya. Kemudian oke. Setelah oke, kita diminta untuk nge-reshape ini. Kalau ini sudah oke, ya udah langsung aja klik kanan. Jadi nanti bikin dot nggak boleh seperti ini ya. Saya lihat tuh ada yang masih sudah belajar CAD tapi membuat pidatnya menggunakan intelligent pen seperti ini. Nah, misalkan. Nah, ada tuh yang membuat pidat begini. Jadi ini salah ya, Bu. Bentuknya serupa tapi salah. Ciri pidat kalau kita settingan ikut default ada tanda begini. Ini markingnya. Kalau nanti di industri, di mesin, itu dia akan ngasih jarum di situ. Ada jarum yang kasih colokan di situ. Itu tanda si penjahit nanti untuk ngasih apa di ininya, dijahitnya itu nanti di bagian di sana ujungnya gitu. Ya, ini salah ya. Oke. Oke, selanjutnya kita dat yang adanya di dalam ya, internal dat atau ada di dalam pola. Kalau yang ini di garis segmen pakai pidat, yang kedua namanya pastigate dat. Di mana toolnya? Arahkan tool tersebut di tempat yang tadi pidat. Begitu diarahkan akan muncul tombol di sebelah kanannya. Nah, geser mouse kita atau tanda panah itu pointernya. Nah, di situ ada pastigate dat. Klik ini. Nah, saya akan aktifkan pola yang belakang aja. Nah, ini ya. Depan, ini belakang. Nah, sekarang kita boleh buat datnya. Kita buat. Lihat caranya. Klik satu kali. Nah, tarik garis ke bawah. Kalau mau lurus. Oh, nggak bisa ya. Oke, kalau mau lurus berarti kita harus bikin garis internal dulu ya. Jadi nggak bisa langsung lurus ini. Oke, saya ulangin dulu. Saya ulangin, jangan begitu. Kalau gitu kita buat dulu garis bantu. Ya.
Coba saya lihat dulu. Kita buat garis bantu dulu aja. Pakai intelligent pen. Oke, ada yang paham posisi coordinat yang di tengah ini acuannya dari titik apa? Titik ini kah atau titik HPS kah atau titik mana? Misalkan ada di sini nantinya. Dari pinggang, Pak. Pinggang, Dari, Pak. Pinggang. dari pinggang. Iya, Berarti ini pinggang. ya, ini ya. Iya. Ya, Betul, Pak. Oke, kita arahkan ke titik ini, tekan enter. Nah, keluar offset lagi. Nah, berapa ke pinggirnya? Ke tengah. Ke tengahnya berapa? Negatif 8 kurang. Ibu ada ya Bu, ini acuannya ya. Posisi kupnat ini. Dari titik pinggang ini berapa ke dalamnya? Dari TB itu, Pak. Ya, berapa Ibu? Tengah belakang. Kurang lebih 8-9, Pak. Oke, ini contoh ya Bu ya. Berarti masuklah contohnya 8 ini. Iya. Nah, kemudian ini titik tengahnya ya Bu. Kita tarik ke atas atau ke bawah dulu? Ke atas bawah. Atas dan ke bawah ya. Berarti panjang ke atas dan panjang ke bawah ya. Oke, Iya, berarti Pak. ke atasnya berapa Bu? 12? 13. Oke, 13. Saya isi 13. Dia langsung ke atas. Ya, 8, 13. Oke. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Totalnya, kupnatnya berarti 13 tambah berapa? 11. Ya. Berarti 24 ya. Oke. Coba Ibu buat dulu garis ini, bisa nggak? Aduh, Pak, cepet sekali. Oke. ulangi, Pak. Oke. Aktifkan intelligent pen. Arahkan ke titik pinggang tadi. Enter. Kemudian isi tadi negatif 8. Kemudian yang ke atasnya 13. Angka-angka itu tadi yang disampaikan ya Bu. Itu berdasarkan data ukuran speknya ya. Jadi minus 8 itu saya bukan asal ya. Tadi mendekati lah. Tadi ada 8 atau 9 ya. Dibagi berapa tadi dari lingkar pinggangnya tadi. Ya? Oke. Kalau udah, tekan tombol oke. Nah, kemudian jangan lupa diaktifkan T ya. Mengaktifkan T, klik kanan ya. Kemudian geser ke bawah, klik satu kali, keluar panjangnya. Berarti kalau ke atas dari titik pinggang tadi ke atas 13, dari titik pinggang ini ke bawahnya 11, berarti totalnya berapa? 24. Oke, kalau selesai oke ya Bu. Nah, kita lanjutkan, aktifkan tool yang tadi, yang nggak jadi tadi. Nah, ya, ini. Klik yang ini ya Bu, jangan lupa klik yang ini, investigate dot. Nah, sekarang kita mulai bikin datnya. Mari sama-sama Ibu. Boleh mulai dari bawah, juga boleh dari atas. Saya mulai dari atas. Saya arahkan tool saya yang ada silang, ada plus itu ke poin di atas. Karena tadi saya kan kesulitan membuat garis lurus vertikalnya. Maka saya bikin bantuan garis lurus ini. Jadi ini cara saya membuat garis bantu ya. Sebenarnya mungkin ada lagi cara yang berbeda. Mudah-mudahan cara yang ini Ibu lebih mudah ya. Kalau ini agak sulit, mungkin kita cari ide lain membuat garis bantu itu. Karena ini garis bantu ya. Setelah itu arahkan ke poin, klik satu kali ya. Terus geser mouse-nya ke poin kedua.
klik juga. Kemudian geser mouse-nya ke tengah. Pointernya. Nah, seperti ini. Lihat. Ya. Kemudian klik tombol kiri 1 kali. Maka akan keluar tabel seperti ini dan baru kita isi nilainya. Nah, ada 3 kolom yang harus kita isi. Kalau kolom keempat nggak perlu kita isi karena panjangnya sudah fix 24 dari ujung poin atas ke poin bawah. Jadi kolom yang D2 itu nggak perlu diisi lagi. Yang diisi adalah W1, W2, dan D1. W1 itu apa? W1 itu jarak yang di bawah sini. Width yang di bawah. W2 adalah width yang di tengah sini. D1 adalah jarak yang bawah. Nah, sekarang kita cek W1. W1-nya 0. Ya udah 0 karena dia dempet. Kemudian W2. W2-nya berapa? W2-nya misalkan 3. Atau 2. Suka-suka. Sesuai data aja. Ya, misalkan 3 aja. Biar besar. Kemudian D1-nya itu berapa? D1-nya. D1 itu yang di bawah. Misalkan yang di bawah tadi 11. Karena yang di atas tadi 13. Saya isi 11. Oh, terbalik. Berarti D1 itu yang di bawah. Berarti saya isi 13. Nah. Oke. Udah sampai sini? Udah, Pak. Nah, kalau udah selesai, kita oke. Tapi jika yang lain pun di grading juga, misalkan Kupnat ini kan mengikuti, harus di grading juga, maka yang lain pun harus Ibu isi ya. Mungkin dia lebih kecil kan nanti nilainya. Nah, ini nggak saya buat, nanti Ibu boleh praktekkan sendiri untuk size yang lain. Kalau udah selesai, langsung tekan oke. Nah, ini contoh pembuatan Kupnat yang benar. Jadi Kupnat yang benar itu tool yang digunakannya benar, ya, sehingga prosesnya juga benar. Jadi jangan lagi membuat Kupnat seperti ini. Ya, ini contoh ya, nanti bisa rapi juga kalau udah jago. Walaupun dia rapi, mirip, tapi tahapannya salah. Ya, cirinya Kupnat itu ada drill ini. Sama tadi seperti yang di sini. Ada drill ini. Oke, saya hapus yang salahnya. Oke, ada kendala kah? Bisa semua kan? Ada yang sudah berhasil? Boleh di-share layar monitornya, saya mau lihat. Ada yang udah bisa? Ada, Pak. Boleh di-share, Bu, layar monitornya? Kita lihat sama-sama. Ya, Pak. Sebentar. Oh iya. Sip, benar tuh. Oke, ada lagi yang lain? Ibu belum dikasih nama ya, pattern name-nya ya? Sudah, Pak, tapi kecil. Oh, ada. Belum itu. Ada. Itu cuman size Oh, doang. oh iya. Badan Iya, belum, depan, Pak. badan belakang. Ya, double klik aja di polanya itu. Di pola yang ada di pattern list box yang di sebelah kanan itu. Yang ada 2 tuh, nomor 1, nomor 2. Nah, double klik di sana. Bukan di sana. Di kanan ini Oh, di ini. pattern list box. Ya, double klik. Ya. Klik, klik, klik. Double klik. Nah, Iya, itu. sudah. Oh, Ya, ini. ya. Ibu harus isi, nama material harus diisi ya. Iya, Pak. Oke. Oke, yang lain? Ada yang mau dilihat hasilnya? Kok yang ini Ibu desainnya depan dan belakang sama ya pasti? Kerung Iya, lengannya. Pak. Oke.
Saya stop share screen ya, Pak. Ya, boleh. Yang lain boleh kalau ada yang mau ini, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Kupnat tadi itu ya, ada dua berdasarkan letaknya ya. Kupnat itu ada di garis segmen, kemudian ada yang di internal. Nah, sekarang kelengkapan selanjutnya yaitu knot namanya, tanda jahitan. Kebetulan kita nggak ada pola lengan ya. Saya coba buat pola lengan atau saya ambil pola lengan aja. Oke, saya ambil pola lengan yang udah ada ya. Mudah-mudahan bisa kepakai. Nah, ini pola lengan yang sudah ada. Oke. Oke, udah ada pola lengan. Nah, sekarang knot namanya. Namanya di sekolah itu apa ya Bu knot itu? Checklist atau apa? Tanda jahitan untuk menandakan bahwa ini pasangannya ke sini. Itu apa Bu? Kalau di sekolah? Lupa saya. Kalau orang-orang konveksi itu nyebutnya checklist ya. Checklist. Ada kan besi dijual itu Checklist. untuk di checklistnya ya. Itu. Tapi di sekolah saya Benar. jarang lihat yang punya ya sekolah. Ada, Pak. Punya ya Bu di sekolahnya alatnya dari besi Punya. itu metal. Punya. Ya. Oke, sekarang kita membuat checklist itu atau di sini disebutnya notes ya. Nah, toolnya yang mana? Toolnya ada di sini. Notes. Ya. Oke. Nah, note itu untuk indikasi atau tanda jahitan menandakan ini pasangannya depan atau belakang. Contohnya pada bagian lengan biasanya. Karena kerungnya itu berbeda antara depan dan belakang, maka kita kasih tanda. Misalkan yang bagian depan itu lazimnya mereka kasih tanda notnya 1. Ya, misalkan saya belum ajarkan sekarang bagaimana meletakkan posisi notnya. Ya, pertama karena waktu, kedua saya melihat kalau saya kasih takutnya yang lainnya buyar ya. Karena ini sebenarnya belum banyak materi kita ini masih mungkin baru 20% juga udah bagus ini. Ya, ini saya cara menggunakan tool note ini kita pasangkan di sana. Oke, saya contohkan misalkan sisi yang di sini adalah yang depan, sisi yang di kanan adalah yang belakang. Maka saya perlu kasih tanda note ini. Aktifkan toolnya. Nah, saya kasih misalkan note-nya di sini. Boleh nih, letakkan di sini. Nanti kalau waktunya masih ada, saya akan cara mengujinya ya. Meletakkannya dengan presisi sama. Ini saya anggap dulu sama. Saya tandahkan di sini, bagian lengan ini, klik aja terserah di poin mana aja, karena ini hanya contoh. Klik di sini, nah keluar tabel note, edit note. Nah, ya, edit note. Kemudian kita menentukan jenis note yang kita gunakan. Note-nya ada di mana? Memilih note di mana? Ada di sini. Note atribut ini. Klik ini. Nah, note itu ada, kita lihat di sini karena software itu beda-beda. Jenis note yang digunakan, jumlahnya. Tapi yang banyak digunakan itu biasanya sama, yang umumnya. Yaitu T, T-note, P-note, U-note, I-note, dan box. Tapi yang lazim digunakan adalah I-note, P-note, sama T-note sini. Yang U ini jarang digunakan. Oke. Kita supaya enak kelihatannya itu pakai T-note aja. Dan depth-nya, kedalaman note-nya itu 0,5. Itu boleh kita naikkan supaya gede ya. Saya kasih 0,75 aja. Karena masih oke. Karena kampu ibu rata-rata kalau di sekolah itu lebih dari 1 saya lihat. Jadi 0,75 masih berani. Tapi kalau di industri, beberapa industri dengan bahan tertentu, style tertentu, untuk efisiensi bahan, biasanya mereka di bawah 0,5 kadang. Karena
kampuhnya sekarang saya pernah lihat di pabrik Korea di Tengaran, saya lupa nama pabriknya, masuk ke kanan sebelum jembatan, itu mereka notnya itu, kampuhnya itu sampai 0,5 senti ya, kampuhnya. Nggak tahu itu kok bisa dia, mirip banget bahannya. Sehingga notnya harus lebih rendah lagi ya kan. Dan ini width-nya cukuplah segini, masih oke. Di sini nggak usah dirubah, ikut aja, cut aja. Sebenarnya boleh cut, boleh draw, tapi ini nggak pengaruh karena kita nggak punya mesin untuk mempraktekannya. Kita langsung aja, oke. Nah, kita lihat kalau ini udah selesai, kita apply atau close. Nah, kita lihat note-nya. Nah, ini note-nya, bentuk note. Nah, ya. Kemudian yang untuk bagian belakang, kita contoh di sini juga, kita contoh ya. Kita klik lagi. Karena dia sebagai pembeda depan dan belakang, kita boleh aktifkan multi notes namanya. Nah, biasanya 2 sebagai pembeda. Ya. Kemudian close. Nah, agar ini tadi kita menentukan pasangannya nggak salah, maka ini misalkan tadi kita sepakat ini depan, ini belakang, maka ini pun yang depan kita kasih tanda. Klik di sini 1. Ya, apply. Kemudian kita ke yang 1 di sini. Untuk yang belakang kita kasih multi notes 2 juga. Close kalau udah selesai. Jadi si penjahit nanti tahu, oh ini untuk lingkrung yang ketemu badan depan. Yang ini ketemu badan belakang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Ibu kalau Udah. nanti udah bisa ya. Kalau nanti kita waktunya cukup setelah layout, saya mau kita sama-sama membuat lengan ya Bu. Kalau waktunya cukup, pola lengan. Karena ada satu tool yang mau saya jelaskan. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, yang selanjutnya, kelengkapan pola selanjutnya adalah informasi pola. Karena saya lihat kita beda-beda. Nah, kita ambil salah satu, saya perbesar di sini, lihat. Badan depan M, katun X2. Nah, ini katun ini saya di mana kok bisa tulisan ada di sini tuh, bagaimana caranya, ceritanya. Nah, sekarang kita bahas informasi pola yang terakhir yaitu annotation. Kalau grand line tadi udah tahu ya, grand line. Ini grand line arah serat, termasuk informasi pola juga. Sekarang tentang informasi pola yang terkait dengan annotation-nya. Nah, tadi Ibu sudah kemarin ya, kita praktekkan contoh nih punya saya. Yang ini badan depan. Nah, sekarang kita isi lagi. Kita double klik di sini. Nah, tadi di sini tulis badan depan itu karena saya ketik di pattern information. Kemudian ini materialnya katun kali 2, maka di sini tadi ada kali 2. Ya. Oke. Saya apply, lihat badan belakang sekarang, tadi ini badan depan, badan belakang, ini sudah katun aja. Oke. Saya apply lagi langsung yang lengan. Yang lengan belum ada. Misalkan lengan. Untuk lengan jangan lagi disamakan seperti manual. Bikinnya harus 2, nggak perlu. Polanya itu dibikin 1 saja. Nah, nanti ini material. Oke, materialnya huruf besar, huruf kecilnya harus sama, nggak boleh berbeda. Ya, misalkan yang di sini kartunnya huruf besar di badan depan, badan belakang huruf besar, maka di lengan pun kartunnya penulisannya harus sama. Nah, ini sering banyak yang keliru. Ya, penulisan dan hurufnya harus persis sama material itu. Oke. Oke, nah di sini jumlahnya karena dia ada kiri dan kanan, maka kita isi 2.
dan materialnya contohnya hanya satu. Kalau materialnya ada dua, boleh dipilih juga. Tadi kan ada lining, boleh kasih lining juga. Di sini kasih dua juga. Jadi ada dua material, apply. Nah, ini ada lining. Jadi yang ada lining itu badan depan sama lengan. Ini contoh aja ya, Bu. Saya tutup. Jadi kita lihat tadi, kan di sini ada badan depan, katun. Nah, kenapa ada tulisan ini dan beda-beda setiap peserta, setiap kita? Itu diatur dahulu. Kita bisa atur informasi apa saja yang harus ditampilkan di pola. Caranya gimana? Caranya masuk ke option, sama-sama. Masuk ke menu utama option. Lalu pilih sistem setup. Kemudian pilih grind line setup. Nah, kemarin kan belum saya bahas yang ini. Nah, buat ibu yang kemarin belum arah seratnya sudah belum benar, nah segera perbaiki. Pilih two way vertikal ya. Kemarin ada saya lihat ya, saya dengar yang bertanya kenapa horizontal ya. Nah, ini karena di sini. Nah, kemudian sekarang kita atur informasi apa saja yang ingin ditampilkan di pola. Nah, ini ada dua kolom nih, ada dua area nih, kolom. Yang ini, kolom yang ini, yang pertama ini. Nah, ini kolom yang ini yang pertama. Ini untuk informasi pola yang di atas grind line. Nah, ini ada garis, titik, ada X, berarti dia di atas grind line. Sedangkan yang ini, yang kedua ini, yang ini untuk yang di bawah grind line. Kalau dia vertikal, berarti yang di atas itu, yang di sebelah kanan ini. Sebelah ini ya. Nah, ini yang di atas. Kalau yang di bawah, itu yang di bawahnya ini. Nah, sebelah kiri ini. Ya, bisa ya. Paham ya kolom ini? Nah, sekarang kita lihat mengaturnya gimana. Sekarang letaknya udah tahu ya. Sekarang kita mengaturnya tekan tombol ini. Nah, tombol ini tuh kita bisa atur informasi apa saja yang akan ditampilkan di grind line kita. Ini kan info at grind line. Nah, dia udah saya centang size. Jadi kalau kita mau di bagian atas ada size, tinggal dicentang size. Kalau di atas pengen ada style name, centang style name. Contoh ini saya hapus dulu saja. Saya hapus semua. Yang ini pun saya hapus juga. Sekarang kita boleh bikin sendiri. Ini saya hapus semua. Ini saya hapus semua. Tutup, saya mulai dari nol. Ya kalau ini saya oke, di sini hilang semua. Yang tadinya ada sekarang hilang karena saya hapus. Kita mulai dari nol, masuk ke sistem setup, grind line setup. Kita atur informasi apa saja yang akan muncul di grind line. Kita tekan tombol ini. Misalkan yang bagian atas kita pengen ada style name. Kemudian setelah style name apa? Nama pola. Setelah nama pola apa? Ukuran atau size. Udah misalkan 3 saja yang di atas. Yang di bagian bawah apalagi? Misalkan order. Setelah order material. Kemudian kalau ada mau tanggal ya tanggal. Kok di sana semua, maaf, salah. Oke, yang di bawah sini ya, klik di sini. Maaf, tutup dulu, saya klik yang ini. Misalkan tadi apa? Order, kemudian material. Kalau mau tanggal yang lainnya boleh juga. Tutup kalau udah selesai. Kalau saya apply, oke, maka dia muncul. Yang di atas nama stylenya, kemeja, kemudian badan depan M. Nah, cuman dia dempet-dempet ya. Kemudian di bagian bawah katun kali 2, lining kali 2. Jadi dia ngasih informasi. Materialnya katun dikali 2, lining dikali 2. Ya, ini mana? Nah, sekarang kita atur. Saya kayaknya ini nggak rapi. Dirapiin bisa nggak? Bisa. Masuk ke option lagi, sistem setup. Kita boleh merapikan posisi tulisan ini dengan cara memberi jarak. Karena ini dempet. Ya, saya kasih jarak. Nah,
persisnya di mana? Di antara dan itu. Saya kasih spasi seperti ini, ya. Yang ini pun di dan ini juga kasih spasi juga. Selain bisa ngasih spasi, kita boleh kasih tanda bintang, tanda slash, tanda strip, apa saja boleh. Nah, contoh yang di bawah saya kasih spasi, kasih misalkan tanda pagar, spasi gitu. Nah, kasih jarak. Dan kita juga boleh menambahkan informasi yang dibutuhkan buat semua atau ada di semua pola. Misalkan nama patternernya siapa? Misalkan cat doctor. Maka akan muncul di semua pola ada tulisan cat doctor. Kita apply. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Oh, dia masuk ke sini. Saya rapikan dulu. Nanti yang cat doctor ini saya kasihnya di sini aja. Nah, di sini. Apply. Nah, bisa dilihat kemeja badan depan M. Kartun X2, lining X2. Tadi ordernya nggak keluar. Karena kenapa nggak keluar? Karena saya belum buat ordernya ya. Nanti kalau ordernya ini nanti dia keluar. Nah, semua juga sama jadinya. Cat dokter semua karena dia ditulis diketik manual maka cat dokter itu ada di semua. Sementara yang lain ngikutin kemeja lengan, yang ngikutin kemeja lengan. Oke, kelengkapan polanya udah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat layout atau marker. Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita langsung save dulu. Jangan lupa kita save. Tekan tombol save ini atau save as kalau mau diulang lagi save-nya. Jangan lupa nge-save jangan di C ya. Oke, saya tekan save. Oke. Sekarang kita ke layout ya. Oke, kita minimize saja, nggak usah ditutup. Sekarang kita buka software yang GMS ya. RPGMS. Oke, kita buka sama-sama RPGMS-nya. Oke, kita mulai membuat marker ya, Bu. Langsung masuk ke file, new. Pilih new. Nah, sama-sama. Nggak ada yang ketinggalan ya. Kalau polanya nanti ada kurang nggak masalah ya. Nanti kita yang penting alur alur tahapannya dulu. Nanti polanya bisa Ibu buat ulang. Udah. Kita isi bagian width dan length-nya ini. Width-nya, nah sekarang kok ada length? Padahal kan layout markernya belum tahu karena belum disusun. Nah untuk length ini boleh dijadikan acuan adalah panjang meja kita. Kalau di pabrik itu panjang meja pabrik itu berapa? Jadi semua marker nggak boleh melebihi panjang meja yang ada. Jadi misalkan meja di ibu di sekolah hanya 6 meter, berarti isinya 6 meter di sini. Boleh isi 6 meter. Atau hanya 3 meter atau 5 meter boleh isi sesuai kondisi panjang meja. Jadi ini bukan panjang marker, ada tapi panjang meja.
Kemudian yang width di sini adalah lebar meja juga. Tapi lebar meja, maaf, kalau ini bukan lebar meja, kalau ini panjang meja, kalau ini lebar kain yang digunakan. Berapa lebar kain kita? Misalkan lebar kain kita 140 cm. Udah? Untuk place, layout, untuk place diikut isi satu aja dulu. Untuk layout modenya kasih single. Kalau paste itu dia berhadapan ya. Jadi ini ikut single aja. Kemudian untuk border, anggap kainnya nggak ada yang jelek. Pinggir kiri, pinggir kanan nggak ada yang jelek. Tapi jika ada yang jelek, maka kita boleh isi. Labnya dikurangin berapa dari lebar 140 ini. Kita anggap nggak ada. Oke, jadi nilai ini adalah nilai kain yang oke-nya. Mungkin aslinya lebih dari 140. Ya, jadi ini dinolin aja nggak masalah. Kemudian tekan oke kalau udah selesai. Setelah tekan oke, keluar pop-up yang baru. Namanya select pattern file. Di sini, tahapan ini kita diminta untuk ambil pola yang tadi kita sudah buat. Ibu ingat-ingat di mana letak menyimpannya. Nah, kita tekan tombol load. Lalu kita ambil polanya yang mana. Nah, tadi saya nama polanya yang ini. Tanggal 5 bulan 6. Ini. Kemudian open. Begitu open, berubah lagi pop-up-nya, tabelnya. Udah 3 kali berubah. Yang tadi tampilan pertama tadi bikin new tadi. Ya, nyeting lebar. Kemudian tadi nama filenya yang di load tadi. Yang ketiga adalah dia muncul nih. Nah, coba lihat. Ada badan depan, belakang, lengan. Oke, nah ini lihat materialnya ya, katun. Kalau katun tadi kan sama lining. Nah, badan depan ada dua katun, 2 lining. Badan belakang hanya 1, ya, katun aja, liningnya nggak ada. Lengan ada 2 juga, katun dan lining. Oke. Nah, di sini ada side, ada board. Nah, sekarang tugas kita menentukan dahulu rasio layoutnya atau markernya. Ada di bagian bawah ini. Ya. Nah, sekarang kita rasionya misalkan XS nanti 1 saja, S1 saja, yang M misalkan saya mau minta 3 set. 3 set. Yang lain misalkan ada lagi yang L mungkin 2. Boleh lah. Yang lain 1-1 semua. Nah, ini bikin rasio setnya. Ya, paham ya ini rasionya ya, Bu ya? Nah, jangan lupa ini set all material, artinya untuk berlaku pengaturan ini untuk semua material. Nah, kalau reverse set apa? Reverse set itu kebalikannya. Ya, misalkan nih, saya bikin size XL misalkan 1 set saja. 1 set itu berarti dia boleh ke kanan semua. Arah seratnya. Ke kanan semua, sama semua. Nah, kalau saya isinya 1, saya nggak bisa pilih, saya boleh reverse set. Misalkan defaultnya ke kanan, maka kalau reverse setnya saya isi 1, maka nanti pada saat di layout dia kebalikannya. Ya. Maka yang ini saya 0 aja, ikut defaultnya. Kalau nilainya 2, ada 2 set, kita boleh pilih yang 1 set ke kanan, 1 set ke kiri. Maka di sini isinya 1 yang berlawanan. Yang 1 ikut default, misalkan defaultnya ke kanan, 1 ke kanan. Kemudian satunya itu reverse-nya ke kiri. Ya, saya nolin lagi. Nah, sekarang kalau ada 3, misalkan 2 yang di reverse, berarti boleh 2 reverse. Defaultnya kanan 1, yang 2 reverse-nya kiri. Paham ya ini reverse ini? Oke, ada pertanyaan kah? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada board. Kalau side ini di non aja ya. Ikut default saja. Nah, sekarang board. Board ini apa maksudnya? Tadi
arah serat. Kalau dia dua boleh kiri dan kanan, berarti boleh yes ya. Ini dua, ini berarti dia bisa dua set, maka dia boleh yang satu ke kanan, satu ke kiri. Nanti tapi dia sepasang. Misalkan misalkan size M ini ada 3 ya misalkan. Maka badan depannya nanti boleh ada yang ke kanan semua atau ke kiri semua. Atau ada yang ke kanan satu, ada ke kiri satu. Ya, seperti itu. Kalau udah selesai, oke. Ini di oke aja. Kemudian yang ini di oke juga. Nah ini sebenarnya kita boleh nge-load kombinasi. Kadang-kadang karena kebutuhan, misalkan kadang-kadang misalkan produksi mau habis tuh kita mau nambah style yang berbeda tapi bahannya sama, kita boleh load yang sama, nah load lagi, jadi polanya berbeda tapi bahannya sama, kita boleh sekaligus kerja. Nah ini boleh load, tapi kalau ini contoh aja saya satu aja, kemudian oke. Maka seperti ini tampilannya. Nah tampilan ini maaf saya file toolbarnya belum aktif, perhatikan di pojok sini. Karena tadi materialnya ada 2 jenis, maka saya boleh bikin layout untuk material yang mana dulu. Misalkan katun, berarti katun ada nih, semua ada katun. Tapi kita boleh markerin atau layout yang lining dulu. Nah, ini yang lining tadi kan cuma 2 saya. Nah, ya. Nah, di Rispis sudah tersedia fitur untuk auto nesting atau super nest. Ya. Caranya gimana super nest? Tinggal tekan tombol mana super nest ya? Oke, kalau nggak ketemu tombolnya, tinggal kita cari nesting, tekan tombol Start Auto Nesting. Nah, langsung dia nyusun sendiri. Kemudian oke. Nah, inilah markernya yang udah jadi. Ini untuk yang kartun. Sekarang kita coba yang lining. Sama caranya nesting, Start Auto Nesting. Nanti kita kasih tahu cara manual juga. Nah, udah dapat semua. Kita lihat apakah dia udah nol semua? Ya, udah nol semua. Karena bisa saja karena panjangnya kurang, karena tadi kita setting 6, bisa saja ada yang belum kemasukan. Saya kembali ke kartun, tuh ternyata yang di kartun karena kainnya sudah habis, dia nggak cukup, ada yang belum nol. Maka saya perlu perbaiki. Saya boleh edit, masuk ke piece, ya, sorry, masuk ke define marker ya. Nah, define marker, saya panjangin lagi aja. Saya jadikan 10 meter aja. Supaya bisa masuk semua. Ya, ini belum selesai kan, ada yang saya nesting, start auto nesting lagi sampai dia nol. Nah, ini udah nol. Nah, kita lihat udah panjang sekali nah, sampai sana. Udah nol nggak masalah. Oke. Nah, agar ini contohnya gini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan maksudnya gimana? Pak, izin tanya. Baru bergabung ya, Bu? Tadi nanti ada videonya. Ya, silakan. Pak, tadi kalau misalnya belum nol semua, kliknya apa, Pak? Kita ganti panjangnya. Mungkin tadi panjangnya kan salah. Nah, kita masuk ke marker. Define marker. Pilih define marker. Nah, di define marker ini kita boleh ganti lagi. Entah lebarnya yang kita ganti, entah panjangnya. Seandainya panjangnya bisa diperbaiki. Tapi boleh juga dengan mengurangi jumlah rasionya. Kalau tadi mengganti panjangnya, sekarang mengganti rasio. Kalau mengganti rasio, kita buka ke file. Kita open pattern file. Open pattern file. Kita klik ini. Sorry, salah. Bukan open pattern file. Sebentar. Piece. Bukan. Sebentar, dari sini aja. Define marker. Bukan. Tadi rasionya di mana ya? Rasio.
masuk ke marker tadi kan define marker kan sudah reference marker bukan juga. Sebentar ya Bu, saya cari dulu define marker tadi kan mengganti panjangnya. Tapi kalau mengurangi jumlah rasionya global internal bukan, information bukan. Loh, kok nggak ada ya? Cuma. Oh ya, masuknya kemana? File, open pattern file. Kita ini arahkan ke sini, double klik atau view. Double klik. Nah, kita boleh kurangi rasionya. Yang ini misalkan nggak usah. Yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Ini nggak usah juga. Nah, hanya ini saja. Oke, maka dia langsung berkurang. Nah, langsung berkurang. Yang hanya M dan L saja. Ya, oke. Cara kedua gimana tadi, Pak? File. Bukan cara kedua. Kalau yang, ya, maksudnya mengurangi jumlah rasio ya. Ya, Masuk yang ke file. Kemudian open pattern file. Kita klik tadi filenya tadi ada di mana. Klik view. Ya. Klik view ini. Nah, kita boleh kurangi rasionya tadi. Oke. Kemudian kita ini oke aja. Sekarang kita yang leaning. Oh, yang leaning udah semua ya. Udah selesai semua ya. Udah. Ternyata yang leaning masih ada egressnya ya. Tadi kartun cuma 2 size, yang leaning kok masih semua size. Berarti ini saya cek juga. Open pattern file. Ah, ini harusnya untuk semua. Yang ini saya 0, 0, 0, 0. Oke. Maka sekarang dia berkurang semua. Yang leaning cuma ML, yang kartun juga ML juga. Nah, ini tapi masih ada 2 Excel ya. Nah, ini boleh kita kembalikan dulu ya. Kita cara mengembalikannya gimana? Kita clear ini marker, clear marker. Delete all piece on marker. Kita ulangin lagi nestingnya, start auto nesting. Kemudian yang leaning juga sama. Kita marker, clear marker. Yes. Kita nesting ulang dengan size M dan L saja. Nah, sekarang begini tampilannya. Ingat tadi M itu tadi 3 piece ya, 3 set ya. L tadi 2. Kita lihat. Ya, kita hitung. Lengan aja, lengan. Lengannya ada L. Ya. Ini L. Oh, ini ada informasi yang nggak lengkap ya. Kemeja lengan kali 2. Ini bahan lining semua. Oh ya, coba yang katun ya. Yang katun, berarti ini sama ini pasangannya. Harusnya ada kode ya. Kok nggak keluar ya? Berarti ini sama ini, yang ini sama ini pasangannya. Kiri dan kanan kan. Atau ini sama ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan Bu, kalau ada yang mau ditanyakan.
Saya akan, ini masih ada waktu, saya akan kembali ke pola lagi nanti. Yaitu kita, Bapak, ya, saya mau nanya ini kalau untuk mengetahui habisnya kain itu dari mana Pak? Habisnya berapa meter gitu penyitaan kain? oh ini ada di bawah ini. Di mana ya? Di Saya nggak bawah ketemu. itu ada length 4,92 meter. Iya ketemu, makasih Pak. Ada di bagian bawah ya. Iya ada, makasih Nah, Pak. di situ informasinya lengkap, ada total 25 komponen. Yang place itu artinya yang sudah ditaruh, diturunkan ke sana, yang disusun. Berarti kita bisa lihat, misalkan total place 50, yang di place baru 25. Berarti ada 25 yang belum disusun karena mungkin karena kainnya kurang panjang tadi, seperti tadi kan saya tadi. Nah, ini misalkan saya pendekin kainnya, misalkan marker, define marker, ini kan 10. Saya pendekkan misalkan cuma 2. Maka nanti dia kurang, nanti di situ yang di place-nya itu kurang nantinya. Lihat ya. Nah, ini sama-sama udah 25 semua. Ini efisiensinya 72,29. Jadi ini termasuk jelek efisiensinya. Kalau bisa ya efisiensi itu di atas 85%. Tapi karena memang nah ini boleh diatur lagi. Kalau barusan kan ngaturnya komputer secara otomatis. Kita boleh rapihkan sebenarnya. Misalkan ini sekarang kain yang dibutuhkan 4,92. Saya mau coba atur secara manual. Apakah saya bisa iritkan lagi dia? Tadi kan 4,92. Kita coba apakah dia bisa lebih irit. Malah tambah jelek. Tinggal mahir mesinnya. Punten Pak Fit, Ya, ya. sambil ini mau bertanya. Boleh, boleh. Kalau Silakan. untuk laporan kita kan LK-nya harus file PDF. Nah, untuk menyimpan file ini hasil Ya, marker ada. Oke, nanti kita ke sana kok. File PDF ya. Nah, nanti yang di print nanti nggak usah dari marker ya, Bu. Dari DGS-nya saja. Yang di print nanti. Oke, saya kembali ke DGS saya. Nah, ini kembali. Sekarang kita ngeprint pola ya. Tahapan ngeprint pola, gimana caranya? Oke, langsung aja. Saya jelaskan.
Ini anggap udah oke dan kita pengen di print. Ngeprintnya boleh di printer atau di plot. Jadi boleh di print, boleh di plot. Kalau di print itu ke printer, kalau plot itu di plotter. Nah, sekarang kita ngeprint dulu aja di printer. Masuk ke file, kita setting dahulu printer setup namanya, printer setup. Kemudian kita pilih PDF. Ya, cari PDF di sini. Kemudian setting kertasnya. Kemudian oke. Berarti ininya sudah dirapikan ya. Kemudian ini boleh didekatin aja juga boleh, didekatin seperti ini. Kemudian masuk ke file. Kalau printer setupnya udah selesai, baru masuk ke print pattern. Print pattern. Nah, di sini ada pengaturan lagi, ada skala, ada print mode, ada choose pattern, ada size, ada pengaturan margin. Yang pertama skala. Skalanya aktual 1:1, artinya nanti di print sesuai ukuran sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua print in one page. Jadi 3 pola ini mengecil. Sesuai ukuran kertas yang tadi kita setting di printer setup. Misalkan A4 dia mau nggak mau dimuat-muatin di dalam kertas A4 itu. Jadi komputer yang membuat skalanya sendiri. Di reduce, diperkecil. Kemudian yang ketiga di skala. Di skala kita yang membuat skalanya. Berapa persen? 50%. Kalau bedanya dengan yang ini kita nggak tahu berapa persennya karena komputer yang akan ngepasin sendiri. Kalau yang ini kita boleh custom kita sendiri diperkecilnya. Kemudian yang di bawah print mode kita boleh kertasnya itu kalau disusun overlap print mode ini overlap itu maksudnya jika yang di print itu nanti ada 2 size misalkan M dan S, maka overlap itu nanti di dalam satu gambar itu seperti tadi tampilan grading. Saya tunjukkan ya. Seperti tampilan grading itu tadi F4 ya. Nah, jadi kalau kita ulangi lagi, file, print pattern, kalau dia overlap nanti ngeprintnya seperti ini. Semua size itu muncul begini. Tapi kalau saya separate, nanti dia terpisah-pisah. Yang S terpisah dengan S, dengan M, dengan L. Untuk badan depan. Begitupun badan belakang. Terpisah semua. Tapi kalau overlap, dia nanti garisnya numpuk seperti ini. Persis seperti ini. Ya, kalau separate terpisah, kalau ini numpuk. Kemudian choose pattern. Jadi kita boleh pilih yang kita print yang mana. Semua yang di area kerja atau yang kita pilih saja. Berarti kalau only select pattern, berarti yang kita pilih. Kalau yang ini aktif lengan, berarti lengan aja. Kalau mau yang badan belakang ya tadi diaktifkan dulu badan belakang, baru print tadi, print pattern. Ya, misalkan semuanya. Atau satu aja dulu ya. Misalkan lengan saja supaya dikit ya. Kemudian nggak usah semua size misalkan. Hanya size basic size saja. M saja. Lengan dan hanya size M saja. Ya. Kemudian kita lihat dulu sebelum kita print boleh nih. Nah, nanti ngeprintnya gini. Berapa lembar jumlahnya? Kita lihat. Next page. 1 ya. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coba zoom out. To page. Nah, nanti itu banyak ya. Dikali aja dari berapa belas itu tadi. Oh, 15 lembar. Nanti ada 15 lembar nanti. Ya, saya close. Atau langsung print. Saya close saja dulu. Saya ulangin lagi. Tadi harusnya saya contoh yang ini aja ya. Yang ini file, print pattern, only select pattern, tapi hanya M saja. Saya lihat tadi kok semuanya ya. Actual size, nggak overlap, tapi separate.
Tapi nggak masalah, cuma satu size ya. Kemudian print, kita akan lihat hasilnya ya. Saya masukkan ke sini tes PDF, print, kasih nama maksudnya ya, ini bebas ya. Formatnya PDF, jangan lupa. Saya save, udah kita buka hasilnya. Hasilnya seperti apa? Nah, ini saya buka di PDF saya. Sebentar, saya share dulu tampilannya. Mana tadi? Sebentar. Ya, kok nggak ada? Sebentar. Nah, dokumen, F1, screen. Bentar, bukanya kok nggak ada ya? Dan saya bukanya, dia ini nggak ke Chrome. Berarti semua ya nggak bisa print current itu tuh nggak bisa ya. Cuman size saja. Hmm, Mungkin karena dia tampil di layar semuanya. Sebentar, saya share dulu. Saya nggak bisa buka ya. Oke, share. Tuh ya Bu, ini filenya. Coba saya buka ya Bu. Apakah Ibu bisa lihat gambarnya? Double klik. Sorry. Atau ini saya open with Google Chrome ya ini. Start, saya share dulu. Hasil tadi ya Bu, Ibu bisa lihat setelah saya print PDF. Nah, ini tampilannya Bu. Ada 18 lembar. Nah, ini lihat. Nanti Ibu susun jadikan kertas besar satu utuh pola nanti. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Nah, ini semua informasi ada semua. Nanti boleh ngeprint bagi sekolah SMK yang sudah punya plotter. Ada yang udah punya plotter, Ibu? Banyak ya yang udah punya plotter kayaknya. Tidak punya, Pak. Belum, Mbak. Oh, belum ya? Belum punya, Pak. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Sementara ya pakai printer aja. Oh ya, kampunya boleh dimunculkan ya, Bu, supaya dia di print nanti ada juga. Tadi saya kan nggak saya keluarin kampunya. Harusnya ada kampu gini pada saat di print. Oh, ini belum pasang kampu ya lengannya. Nah, sekarang saya mau ngejelasin kampu pada lengan ya, Bu. Yang satu, ini kampu pada lengan bisa dilihat. Toolnya sama, tool kampu ini. Di sini satu juga. Nah, sekarang untuk yang bagian bawah sini, dia harus dicerminkan. Caranya gimana? Ya, caranya klik aja di sini. Oh, sudah. Ini harus saya pisahkan dulu. Jadi lupa lagi nih caranya. Gimana caranya? Oh ya, di split, diputuskan, snip ke. Oh, nggak mau. Oke.
memotong garis, snippet, menyambung dan memotong. Oh, mana? Memotong. Ini saya mau mencerminkannya, saya harus potong dulu garisnya, Ibu. Karena ini nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ya. Klik di sini. Kemudian kasih 3. Oke. Semua. Oke, ini harus dipotong dulu. Nah, saya potong dulu caranya. Lupa lagi caranya. Apa ya? Cara memotong garis. Intelligent pen. Bisa. Ini saya coba. Hmm. Hmm. Ada yang ditanyakan sebelum saya cari dulu ya. Saya tadinya mau bikin lengan ya. Ini kan lengan sepertinya ada masalah. Kita bikin lengan bisa Ibu? Ini nanti kita bikin baru aja sehingga kampunya bisa benar. Yang di sini yang dicerminkan saya nggak bisa contohkan di sini. Boleh Ibu, kita buat lengan ya. Ada datanya? Udah siapkan Panjang data? lengan 58. Baik, kita buat ya. Kita buat rectangle, desainnya dulu. Panjangnya 5, 8. Ininya apa disebutnya nih? Puncak apa sih, Bang? Berapa? Lebarnya ya, lebar lengan, keliling 11. lengan. Berapa? Kerong 11. lengan 4. Ya, Kerong lengannya 48-an, Pak. bagi 2. Berarti 14. Mm-mm. 24 ya. Eh, terbalik. Yang ini 24. Tadi berapa? 58. Apa? Benar ya, Bu? 55. 55 aja. Oke. Udah ya?
Nah, ini contoh nggak sengaja kan kepencet ini. Nah, oke, sekarang puncaknya dari titik ketiak ke puncaknya berapa? 14. 14. 14. Terus yang di cupnya sini berapa lebarnya? 13. 13. Oke, sama-sama ya Bu. Oke, udah. Ini kerung lengan yang di depan dan belakang dibuat sama atau kita contoh yang berbeda aja ya Bu ya? Berbeda, Pak. Sama apa beda yang ini, yang Ibu? Beda, depan Oke, belakang. oke, kita buat dibagi ini yang depan dulu ya. Ya Bu, kita gunakan tool namanya divider. Tekan D ya Bu, divider. Tekan D pada keyboard. Udah Bu? Oke, kita tinggal 10 menit lagi Bu, agak secepat. Udah divider, arahkan ke garis. Nah, coba Ibu arahkan ke garis kemiringan ini dibagi berapa Bu? 3 apa 4? Yang depan. 3. Bagi 3. Nah, coba Ibu arahkan dulu tool divider ini ke sini. Punya Ibu munculnya gunung atau bukan? Sebaliknya, Pak, ada di bawah garis. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi gunung apa titik? Gunung. Gunung. Nah, arusnya jangan gunung. Kita ganti dulu. Caranya gimana? Tekan shift 1 kali. Maaf, maaf, bukan 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 tekan shift, maaf. Klik kiri, Kembalikan Pak. klik kanan. Nah, klik kanan. Bisa Bu? Klik kanan. Nah, yang poin aja, jangan yang gunung gitu ya. Nggak bisa, Pak. Ulangi dulu. Keluar dulu. Kalau nggak bisa, keluar dulu. Ke divider ulang lagi. Arahkan gini. Udah? Udah ada sekarang. Udah? Diarahkan. Kemudian tekan angka 3. Maka dia langsung dibagi 3. Kemudian klik 1 kali di garisnya. Sekarang dia udah dibagi 3 bagian.
Divider tadi dipencet apa Pak? Shift. D ya, divider itu D. Terus di shift gitu. Arahkan ke garis. Udah. Kemudian klik Udah. tombol kanan mouse. Langsung hilang. Bukan hilang, ada poin itu. Udah nggak apa-apa, udah benar itu. Kemudian ketik angka 3. Nah, udah. Kemudian klik tombol kiri di garis. Nah, nanti dia seperti ini jadinya. Ada poin ini. Udah Ibu? Sudah Udah. Pak. Sekarang Ya Pak. udah ya berhasil. Nanti bagi yang belum berhasil nanti bisa nonton videonya lagi. Nah, tadi saya kan tombol kanan ini untuk membalikan dari gunung ke poin. Tetapi bisa jadi ada peserta yang di klik kanan tuh nggak jadi gunung. Nggak seperti saya. Nah, kenapa dia nggak? Karena tadi mengikuti saya. Tadi saya ada kesalahan, ada kekeliruan. Saya tadi kan klik kanan tuh. Nah, padahal sebelumnya saya melakukan tekan shift kata saya. Nah, harusnya jangan tekan shift. Kembalikan Iya, lagi. tadi dari shift. Ya, kalau terjadi kesalahan, tekan shift sekali lagi. Ya, sekarang udah bisa kan? Nah, udah. Sekarang dibagi 3. Udah berhasil kan? Nah, sekarang kita sama-sama Ibu, ada satu tool yang harus kita gunakan untuk membuat kerung lengan ini. Sama-sama Ibu, masuk ke option. Udah? Kemudian sistem setup. Sistem setup. Kemudian tekan tombol depth toolbar yang ini. Ada depth toolbar yang ini, Bu? Ya. Nah, yang ini. Ya? Ya. Oke. Tekan depth toolbar. Kemudian keluar seperti ini, custom my toolbar. Ibu pilih yang ini, penggaris segitiga ini, siku ini. Segitiga siku ini namanya set square. Udah Bu, set square. Udah. Tekan set square. Kemudian tekan tombol add. Tekan tombol add ini. Jadi pilih set square ini. Nah ini. Tekan, kemudian tekan tombol add. Yang ini. Nanti set square ini masuk ke sini. Udah berhasil? Kemudian tekan OK. Tekan OK ya Bu. Oke. Oke lagi. Udah. Udah Bu. Udah. Nah sekarang kita gunakan tool yang tadi kita tambahkan. Caranya gimana mengaksesnya? Klik kanan mouse, kemudian pilih di situ set square. Set square. Susah nyebutnya. Udah? Jadi seperti ini. Udah Bu? Lalu kita arahkan
tool kita, pointer mouse-nya ke garis miring ini. Klik 1 kali. Jadi warna merah kan? Kemudian arahkan ke poin. Arahkan ke poin. Klik 1 kali lagi. Geser ke atas. Nah, bergerak begini kan? Tegak lurus terhadap garis bidang tadi. Kemudian klik 1 kali. Kemudian isi nilainya. Berapa, Bu? Panjangnya ini? 1 apa 0,5 apa 1,5? 1,5. 1,5. Ibu isi 1,5. Oke. Pak Fit, Ya, itu di tempat saya yang segitiga kuning nggak ada, Pak. diklik kanan, diklik kanan. Oh, Ada nggak klik kanan? nggak ada, Pak. Berarti tadi belum menambahkan ya. Kan kita tadi menambahkan dulu. Masuk ke option, system setup, depth toolbar. Kemudian ambil dulu ini. Kemudian di add. Option, System setup. Ibu G. tadi baru datang apa? Depth toolbar. Ya. Ya, pilih itu. Ada di kotak sini. Lihat di layar monitor Oke, saya. oke. Oh, Ini. berarti misalnya yang di samping itu kok nggak ada, kita bisa nyari di sini ya, Pak ya? Ya, ini tuh untuk nambahin. Karena nggak semua tool ada di sini. Ini Oh, iya, iya, iya. ya, tidak semua tool. Tapi sebagian sudah ada. Iya. Oke. Nanti boleh nanti makanya saya sampaikan bahwa yang kita pelajari ini mungkin juga 20% baru belum semua. Tapi secara umum tahapannya sudah saya perkenalkan selama 3 kali pertemuan ini. Udah? Sekarang kita langsung hubungkan garisnya. Apakah ini ada lagi garis ke bawah atau enggak? Ada Pak, turun Ke bawah. setengah senti. 1,5 juga. 1,5 ya. Nanti Ibu yang paham ya. Ini contoh 1,5. Pilih lagi garisnya. Klik maksud saya di selection atau di klik garisnya. Kemudian ke poin yang barusan kita buat. Tarik ke bawah. Misalkan 1,5 juga. Ini misalkan ya. Nanti kita lihat hasilnya. Bagus nggak? Kemudian oke. Kemudian kita aktifkan tool Intelligent Pen untuk membuat garis lengkung. Arahkan mulai dari atas boleh, dari bawah boleh. Jangan lupa pakainya yang S. Klik sini, klik sini, klik di sini. Kalau udah selesai, klik kanan. Nah, berhasil Ibu? Jadi refresh-nya udah ada. Sudah sih. Berapa ini? Oh, belum ya. Dia mintanya banyak. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Bu. Maaf ya. Untuk ini yang menurunkan garis tadi, yang 1,5 juga itu, kok punya saya enggak bisa ya, Pak? Yang pertama bisa naiknya 1,5, yang kedua itu enggak bisa. Apa garisnya harus diklik lagi juga? Saya ulangi ya. Nah, Ibu aktifkan tadi toolnya kan, garis ini.
pilih garisnya atau select garisnya. Kalau sudah diselect, berarti dia jadi warna merah garisnya. Sama seperti tadi yang garis ini. Kemudian arahkan ke poin, klik poinnya, geser ke bawah. Isi 1,5. Bisa? Kalau yang ini bisa dan paham, harusnya sama. Bisa jadi yang sebenarnya ibu belum paham, yang ini kebetulan benar, yang ini lupa lagi. Coba diulangi, bisa? Sebentar Bapak, masih mencoba. Ya, jangan keberuntungan. Nanti kalau keberuntungan, nanti besok coba lagi nggak berhasil. Sudah Bapak, sudah bisa. Terima Ya. kasih. Nah, sekarang kita aktifkan Intelligent Pen, kita hubungkan. Jangan lupa yang digunakan garis lurus yang bersudut bebas atau garis lengkung. Yaitu S ya. Udah ke ujung-ujungnya. Kalau udah selesai, klik kanan. Bagus kan ini? Nah, sekarang untuk yang di sebelah kanannya, kita boleh ini juga ya, perbaiki juga ya. Karena berbeda pembaginya ya kalau nggak salah. Dibagi 4 apa dibagi 2? Boleh Bu, kita lanjutkan lagi? Boleh, Pak. Nah, Lanjut. ini lanjut ya. Nah, ini Bu, ada juga orang yang dia langsung pecah pola. Perfect dulu dia, langsung di perfect sama dia. Ada juga yang seperti begini. Klik kanan, kan udah jadi polanya. Nanti dia, jadi ada yang mau seperti ini, ada yang dia ini dibuatnya di sini dulu. Kalau yang ini kan, Ibu tinggal pakai simetris, tapi simetrisnya yang ini. Ini cara pertama dulu. Nanti dia edit lagi, tapi ngeditnya kalau dia sudah mahir ya. Jadi dia bisa edit lagi nilai di sini tuh, pakai modify, dia edit lagi ya kan. Ya mungkin supaya beda gimana caranya dia bedain, saya lihat ada yang seperti begitu sehingga dia beda. Nah, sekarang kita cara yang berbeda. Kita sebelum menjadi pecah pola ini saya sudah bikin juga ini di sini semuanya. Ya. Nah, caranya gimana? Sama-sama Ibu. Ibu aktifkan tool namanya di sini namanya mirror atau K, tekan K pada keyboard kita. Tekan K. Tekan K, mirror. Ya. Ya. Pastikan begitu tool K ini diaktifkan, pastikan ada tulisan dikali 2. Sudah? Sekarang kita buat mirror atau dicerminkan. Kita pilih cerminnya dulu, ya. Boleh klik garis atau klik poin ke poin. Bebas. Bebas ya. Boleh klik garis langsung begini. Maaf, nggak bisa ya. Poin ke poin. Poin ini ke poin bawah. Kelewatan juga nggak apa-apa ya, Bu. Kemudian klik kanan 1 kali. Klik kanan 1 kali. Lalu kita pilih garis yang dicerminkan. Yang dicerminkan mana aja? Ini, dan ini. Yang ininya enggak, karena berbeda. Paham Ibu? Yang ini kalau mau dicerminkan juga boleh lah. Nah, tapi yang lengkungnya nggak usah. Udah? Sekarang kita kembali ke divider lagi. Maaf. Salah. Saya ulangi lagi ya. Pakai K. Pilih poin ke poin. Klik kanan. Pilih garis yang dicerminkan.
Kalau udah selesai, klik kanan dulu. Lalu baru divider. Nah, sekarang arahkan ke garis, kemudian dibagi 3 apa dibagi 4 apa dibagi 2, Bu? Kalau Ibu. 4. 4. Oke, kita bagi 4, ketik angka 4 baru diklik. Lalu kita pakai divide, pakai ini lagi, persegi lagi. Nah, ininya berapa misalkan? Pilih garis, klik poin, misalkan 0,5 misalkan. Kemudian ini lagi ada lagi misalkan, saya nggak tahu yang ini apa yang ini. Yang paling dekat dengan sudut kanan. Oh, ini ya, Bu. Iya, benar. Ke Betul, atas Pak. lagi, ke atas lagi ya. Yang itu, Pak. Betul yang itu. Oh, yang ini. Yang tadi, Pak. Yang ini, Yang benar. Ya, betul. Ke atas apa ke bawah, Bu? Ke bawah Ke bawah berapa? 2. 0,5. Yang Oh. ke atas tadi yang 2 kayaknya. Oh, yang ini 2 ya. Ini boleh dihapus pakai RS. Saya ulangin lagi. Yang ini 2. Isi 2. Nah, kemudian pakai intelligent pen lagi. Tinggal dihubungkan aja. Oh, kayaknya ini jelek ya. Terbalik memang yang di atas 0,5 mungkin. Kok yang ini jelek ya? Kerungnya. Atau enggak melalui ini ya? Mungkin dari sini, klik ke sini, langsung ke sini ya mungkin. Iya. Ya, Pak, betul. Ya. Sekarang kita pecah pola pakai Porpek. Ibu udah tahu. Nah, klik kanan. Jadi polanya. Ya. Nah, jangan lupa memberi nama polanya. Nama pola, material, kemudian jumlahnya. Oke, materi kita sampai di sini, Bu. Nah, tentu saja saya yakin bahwa kalau Ibu nggak ulangin lagi materi ini, ya Ibu lupa lagi. Nggak perlu lama-lama, mungkin sehari 2 hari udah lupa lagi. Terus, jika Ibu ada kendala, oh ini nih, yang ini ya, kampunya Bu. Kampu yang ini tadi yang dicerminkan ya. Saya tadi belum. Nah, ini contoh ini poin dibuang aja juga boleh ya. Atau nggak dibuangin nggak apa-apa. Oh, dibuangin aja ya. Poin ini saya buangin. Oh, saya ganti aja tipenya. Saya ganti jadi ini. Kemudian saya pakai modify. Ya, oke. Ini saya hapus. Oke. Sekarang saya kampu. Saya klik garis di sini. Misalkan dia 3. Nah, ini ada rekamannya ya, Bu. Nanti Ibu boleh cek lagi bagaimana cara mencerminkan bagian bawah sini supaya lipatannya rapi. Nah, di sini ada pilihan start dan end. Kalau saya kayak gini aja, dia dilipat nanti kan masuk ke dalam. Maka ini perlu dipilih pengaturannya. Ada start, ada end. Nggak usah dihafalin, pilih aja. Nah, contohnya ini. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kalau dilipat, dia masuk ke sini. Kalau mau menghapus pola yang nggak kepake, kita pilih dulu di sini mana yang mau dihapus. Misalkan yang ini mau dihapus, pilih di sini. Kemudian masuk ke pattern. Kemudian pilih delete select pattern. Maka dia akan kehapus di sini dan sini pun akan hilang. Nah, kalau menghapus desain, pakai penghapus saja. Nah, kalau desain mengganggu, dia matikan aja layar kerja di sini. Udah ini taruh di sini. Oke, materi kita sampai di sini. Nanti Ibu dimasukkan di dalam grup. Mohon berkenan untuk masuk ke grup. Kami akan share. Ibu boleh
maksimalkan grup ini untuk Ibu tanya apa saja. Kalau mau lengkap, pertanyaannya itu disertai video, akan lebih mudah untuk dipahami dan akan langsung diberi solusi gimana mengatasi kendala-kendala yang ada. Baik, Ibu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan Bapak berhasil. izin bertanya. Boleh, silakan. Kalau untuk menghilangkan poin-poin itu gimana ya Pak? Bisa dihilangkan misalnya ada Sebentar, poin yang di mana dulu? Kalau poin di sini jangan dihilangkan. Kalau kalau di dilengkung. itu di Kalau di desain, garis di desain atau di pola? maksudnya kalau ya di pola Di pola kan? di garis Sebentar nih kita tunjukkan dulu Ibu. Kalau di desain ada Ibu nggak perlu hapus nggak apa-apa, tapi di pola mungkin mengganggu. Ini contoh saya punya poin ya. Misalkan poin banyak poinnya kan ya, saya mesti jelaskan dulu poin itu ada 2 jenis. Bukan lebih dari 2 jenis, tapi Ibu yang dikenal di sini hanya 2. Coba Ibu perhatikan. Ada poin yang titiknya seperti ini dan ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang kotak ya Bu. Ya, sekarang saya punya poin ada di sini misalkan. Nah, saya taruh aja poin di sana. Ada poin di sini, ya kan? Ada poin di sini. Ada poin di sini. Nah, ini banyak poin kan? Nah, cara ngapus poin yang bundar dulu. Nah, ini namanya poin segmen atau turn point. Adalah poin yang adanya di segmen. Cara menghapusnya gimana? Pakai toolnya, boleh pakai tool modify A. Ya. Nah, cara menghapusnya kalau kita arahkan ke sini langsung, kita delete nggak mau dia. Maka kita aktifkan dulu garisnya. Setelah garisnya aktif, maka poin itu jadi warna merah. Lihat. Setelah dia warna merah poinnya dan garisnya, baru kita arahkan ke poinnya. Arahkan saja sampai dia menebal seperti ini nih. Tekan tombol delete lalu. Ya. Seperti itu. Bisa, Bu? Toolnya modify. Ketemu ya? Klik dulu garisnya, baru delete poinnya. Nah, hilang semua. Bisa ya? Nanti lihat lagi rekamannya karena kemarin juga ada pertanyaan yang sama. Udah saya jelaskan juga. Ada lagi yang lain? Pak, izin Pak. Boleh. Silakan. Tadi menyimpan filenya biar PDF itu gimana Pak? Saya tadi kurang paham. Oh, ada lagi yang lain, Bu? Sebenarnya nanti Ibu bisa lihat recordnya ya. Oke. Ada lagi yang lain? Saya coba jelasin. Pertama, Ibu masuk ke file printer setup dulu. Ibu nanti kalau nggak paham, lihat video ini ya, karena udah 2. Nanti lihat yang di tengah sama yang terakhir ini. Pertama, Ibu siapin dulu kertasnya sama tipe PDF-nya. Jadi di printer setup ini kita setting dia menjadi PDF, kemudian kita setting kertasnya. Kemudian orientation-nya ikutin aja default aja. Kemudian oke. Lalu Ibu masuk ke file, Ibu pilih print pattern. Ya. Tadi setupnya udah selesai, kemudian print pattern. Di print pattern ini Ibu pilih skalanya 1:1 kah atau di skala. Skalanya boleh ngikutin software yaitu skala satu kertas yang kita setting tadi atau skala diperkecil ini. Kita pilih aktual saja. Kemudian di sini print mode ada overlap, ada separate. Kita tentukan juga overlap itu maksudnya gradingnya ikut. Kalau separate itu dia terpisah. Walaupun grading tapi terpisah. Kalau overlap gradingnya di dalam satu pola. Lalu kita pilih pola. Ternyata tadi saya cek ini nggak ngaruh ternyata. Ya, mungkin kurang tahu saya. Mungkin softwarenya ada masalah atau ada settingan yang saya belum tahu. Kemudian di sisi kanan sini kita menentukan size mana yang mau kita print. Kalau udah selesai, kita langsung print di sini. Nah, kita beri nama filenya apa? Ya, misalkan saya kasih nama
print PDF. 2, saya save. Jangan lupa formatnya tipenya PDF. Kemudian save. Udah. Ya udah, nanti filenya tinggal dibuka di mana Ibu naruhnya tadi. Ada lagi yang lain yang harusnya pertanyaan yang belum saya jelaskan ya. Kalau mengenai belum paham, nanti Ibu boleh nonton videonya lagi supaya pertanyaannya waktunya bisa bertanya lebih banyak ya. Jadi Ibu bisa lihat ini ya recordnya. Nanti dikasih recordnya. Jadi nggak terlalu panjang nanti. Oke, yang lain ada lagi silakan. Silakan Bu. Baik, saya sudah melewati 15 menit lagi ya, udah nambah lebih dari 30 menit. Silakan. Nanti kita di grup aja ya Bu. Mohon untuk bergabung di grupnya. Baik, jika tidak ada, saya akan akhiri. Mohon maaf, ini terburu-buru karena ada yang harus saya kerjakan. Sekali lagi, mohon maaf sebelumnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan Ibu, jika ada pertanyaan, masih ada kurang paham, ya tentu saja karena waktunya memang sedikit ya Bu. Karena menurut saya sih normalnya itu kalau saya ngajar materi ini tuh ya paling cepat itu ya itu pun full time, bukan 2 jam ya. Tentu saja banyak yang Ibu ingin tanyakan, Ibu boleh masuk ke grup, nanti saya akan tanyakan dalam bentuk video. Jadi Ibu bersemangat pengen bisa dan saya pun akan lebih semangat juga untuk bikin petunjuk-petunjuk cara cepat atau tip dan triknya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Saya ucapkan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu.